Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri Antarforma, saya Denis Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang saya tulis dalam esai saya. 1 September 2020, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kembali mengalami suatu perubahan untuk yang ketiga kalinya. RUU ini dinilai publik bermasalah dan cacat secara mendapatkan suatu kritikan yang tajam. Publik menilai bahwasanya RUU ini bermasalah dan cacat secara prosedur karena tidak dilakukan dalam prolegnas prioritas 2020 karena tidak termasuk dalam prolegnas prioritas 2020 dan pembahasannya pun hanya dilakukan 7 hari kerja saja. Jika kita mengacu kepada pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka kita tahu bahwasanya dalam menyusun suatu RUU dilakukan dalam prolegnas, dalam hal ini adalah prolegnas prioritas. Namun dikatakan bahwasanya RUU ini masuk dalam kumulatif terbuka, sehingga ini menjadi celah bagi pembuat undang-undang untuk dapat melakukan pembahasan di dalamnya tanpa harus dilakukan dalam prolegnas. Namun jika kita mengacu pada pasal 18 huruf H Undang-Undang Aqua, maka kita tahu bahwasanya dalam menyusun suatu RUU itu harusnya didasarkan dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah di mana peran dan partisipasi masyarakat ataupun dari kalangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri pembentukan RUU ini. Nyatanya RUU ini berjalan secara tertutup dan masyarakat pun tidak diberikan dalam proses pembuatannya. Padahal peran dan partisipasi masyarakat itu sangat penting dan dibutuhkan agar nantinya dalam proses penerapannya undang-undang tersebut tidaklah merugikan masyarakat. Dari proses pembentukan hukum yang sangat jelas dan tertutup ini, yang sangat harap akan menghasilkan produk hukum yang sangat baik dan dibutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan untuk menjawab problematika yang ada dalam masyarakat maupun kebutuhan untuk menjawab problematika yang ada dalam hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini tidaklah mengatur hal yang begitu penting untuk memperkuat posisi MK secara kelembagaan. RUU ini hanya terfokus pada persoalan usia dan masa jabatan hakim konstitusi saja. Walaupun ada hal lain yang diatur di dalamnya seperti halnya terkait dengan proses penyeleksian yang mengharuskan adanya suatu transparansi dan keterbukaan. Namun hal ini bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam putusan MK sebelumnya yang menandakan bahwa tanpa dibuatnya suatu undang-undang sekalipun, ketentuannya tetap berlaku secara mengikat. Ketentuannya tetap berlaku mengikat secara hukum semenjak putusan itu dibacakan. Dalam RUU ini, syarat untuk bisa menjadi hakim konstitusi adalah berusia 55 tahun dan syarat maksimalnya adalah 70 tahun. Jika kita membaca regulasi sebelumnya yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, syarat untuk bisa menjadi hakim konstitusi adalah minimal usia 47 tahun dan usia maksimalnya adalah usia 65 tahun. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, syarat minimal yang mana usia 40 tahun saja itu sudah bisa menjadi hakim konstitusi dan usia maksimalnya adalah usia 60 tahun sebagai ketua dan wakil ketua karena mereka akan diberikan kesempatan lebih lama menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu periode yang mendatang. RUU ini juga menghilangkan periodisasi yang seharusnya ini bisa menjadi tolak ukur kinerja sebelumnya lah, seharusnya bisa menjadi cerminan pantas atau layak tidaknya seorang hakim tersebut untuk dipilih kembali menjabat sebagai hakim konstitusi. Lalu sebenarnya apa yang menjadi urgensi dari pembentukan undang-undang ini? DPR dan juga pemerintah tidak sedang membuat suatu undang-undang yang seharusnya dan sebaiknya untuk Mahkamah Konstitusi. Itulah akhirnya undang-undang ini bisa saja dikatakan sebagai rujukan politik jika kita melihat berbagai produk hukum yang bermasalah yang saat ini diajukan di Mahkamah Konstitusi. Dengan lahirnya RUU ini bisa saja dikatakan sebagai rujukan politik jika kita melihat regulasi yang sedang bermasalah yang saat ini sedang diuji material dalam Mahkamah Konstitusi seperti halnya RUU yang nantinya akan disahkan yang saat ini dinilai bermasalah dan mendapat penolakan yang sangat masif seperti halnya RUU Cipta Lapangan Kerja. Hal ini sangat rentan akan menjadi proses tawar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengamankan sejumlah produk hukum yang bernilai bermasalah tadi. Hal ini juga akan mempertanyakan kembali apakah Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan independensinya dan juga imparsialitasnya. RUU ini didesain untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan juga integritas dari hakim konstitusi. Secara kapasitas maka kaitannya dengan seorang yang menjabat sebagai hakim konstitusi haruslah yang benar-benar menguasai hukum tata negara dan juga konstitusi. Dan secara integritas maka erat kaitannya dengan seorang hakim konstitusi yang memiliki sifat yang tidak tercela, adil dan juga seorang negarawan. Jika kita melihat naskah akademik RUU ini, maka kita akan diperlihatkan bahwa usia 47 tahun dinilai belum cukup teruji sikap negarawannya. Padahal jika kita melihat praktek di berbagai negara seperti halnya negara Korea Selatan, negara Slovakia yang mana usia 40 tahun saja itu sudah bisa menjadi hakim konstitusi. Ini menandakan bahwasanya kematangan untuk bisa menjadi hakim konstitusi itu tidaklah didasarkan oleh persoalan usia saja. Walaupun memang usia 70 tahun menjadikan sandaran dari berbagai negara untuk menjadikannya usia maksimal.
Cuma hal ini juga harus didasarkan pula kepada kondisi situasi sosial masyarakatnya, yang mana masyarakat kita angka produktivitasnya cenderung lebih rendah dari berbagai negara, dari negara-negara di luar Asia Tenggara lainnya. Karena angka produktivitas kita itu hanya terbatas pada usia 15 sampai 64 tahun saja, dan usia 55 tahun maka ia sangat dekat dengan usia lansia. Orang makin semakin tua, maka ia akan menciptakan suatu permasalahan sendiri, yang mana usia yang mana orang yang berada di fase yang mana orang yang berada di fase lansia itu sangat rentan mengalami suatu penyakit yang akan melemahkan dirinya. Seharusnya RUU MK ini mampu menjawab problematika yang ada dalam MK itu sendiri. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh mantan hakim MK itu sendiri, yaitu Pak Dewa Gede Palguna. Beliau menginginkan bahwasanya ada 4 hal yang diatur dalam RUU ini. Yang pertama terkait perlindungan maksimal hak konstitusional warga negaranya. Kedua terkait dengan constitutional complaint, ketiga terkait dengan constitutional question, dan juga keempat terkait dengan hukum acara MK yang seharusnya ini bisa menjadi materi undang-undang. Dan saya berpendapat bahwasanya masa jabatan hakim konstitusi itu sangat dihendaki adanya suatu pembatasan, dalam hal ini adalah periodisasi. Hal ini untuk menciptakan suatu regenerasi hakim konstitusi yang berkualitas dan juga ideal nantinya. Ini juga untuk menghilangkan narasi absolut dari lembaga yudikatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Paksen, bahwasanya kekuasaan itu cenderung adanya suatu penyimpangan. Dan kekuasaan yang berlebih ataupun absolut itu sangat memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan. Dan saya berharap agar DPR memiliki suatu etikat baik untuk melakukan legislative review. Dan juga seharusnya Mahkamah Konstitusi memiliki sikap, karena secara tidak langsung dengan lahirnya undang-undang ini mereka sangat diuntungkan. Dan apabila nantinya jika undang-undang ini diuji materialkan, maka ada 2 pengujian di sana. Yang pertama pengujian terkait konstitusionalitas undang-undang tersebut, dan yang kedua adalah pengujian terkait sikap negarawan para hakim konstitusi itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.